Oke, Kilap Igala Mas Ultra Silkok dan kali ini baru gokil bakal lanjutin lagi ini bukan radio setelah sekian lama bersama dengan Winger, Mas Pris dan Ejakski. Let's go! Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang banyaknya kata kasar yang lumrah digunakan oleh berbagai kalangan manusia di muka bumi ini, tepatnya di Indonesia. Nah, jadi yang sebagai gambaran bahwa sering banget kita bisa ngelihat ada mungkin tetangga kita, lihat teman-teman kita, lingkungan kita, atau bahkan bocil-bocil yang sering ngomong kasar ke siapapun yang mungkin ceplos gitu. Seakan-akan kata-kata itu tuh udah nggak terlarang lagi gitu. Mungkin zaman dulu kan kayak kita ngomong ngomong bag itu pun mungkin udah diperingati sama orang tua gitu. Mulutnya saya kasih cabe nanti mulut kamu gitu. Nah, se- sekarang saya ingin meminta pendapat kepada Mas Pris, kepada kalian bertiga ataupun ya siapapun yang mau berpendapat silahkan. Biasanya kalau kayak gitu kenapa sih mereka bisa kayak nggak berdosa banget gitu, bisa ngomong kata-kata kasar? Mau dimulai dari siapa? Jidan dulu. Mas Pris dulu, Mas Pris. Mas Pris. Boleh, boleh, silakan. Jidan dulu aja dulu. Oh, jidan. Ini ngapa jadi lempar-lempar? Enggak, Nah, ya Anda aku udah aja jaraknya. pendatang baru. Walah, langsung di ospek ya udah. Silakan, Ya, Ajaxki. dulu. Gua nih. Iya. Ya menurut gue sih kalau anak-anak zaman sekarang ya kayak ngomong kata-kata kasar tuh udah habit ya. Masalah kan kita lihat dari anak-anak yang suka bermain bola di lapangan atau main di luar rumah lah. Itu kan kita bermain kayak anak laki-laki itu bermain sama yang laki-laki, main sepak bola bareng sampai sore. Nah itu kan mereka bermain tanpa melihat umur. Nah dari yang umur yang sudah dewasa pun ya karena selalu ya udah habit ke bawah jadi ke anak kecil. Nah ke anak kecil pun apa namanya jadi habit juga, ntar lama-lama habit dan bisa kena ke keluarga, ke orang tua gitu sih kalau menurut gua. Jadi kayak sebuah kebiasaan yang harusnya nggak boleh. Masalah kan dari kita dari apa ya 2003 lah, maksudnya tahun-tahun 2000-an lah. Itu kan dulu kita kalau ngomong kasar aja ke orang tua kita atau ngomong ah aja deh, kalau misalkan lu disuruh deh tuh udah kebiasaan. Itu pasti udah dimarahin sama orang tua. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran pun ngomong ah itu udah berdosa banget kepada orang tua gitu. Lanjut Jidan. Oke, silakan kepada ya Mas Winger. Bentar, aneh ngelan dulu, bentar. Walah. Waduh malam apa tuh? Nih, oke nih, sebentar. Kalau dari gue sih, dulu sempet nonton Endozil kan. Iya. Dulu dia sempet Iya. pernah bahas soal dirinya sama Reza Arab dulunya. Karena mereka dulu kan berteman. Sekarang udah bisa karena ketidaksepahaman prinsip gitu kan ya. Di yang saat itu kebebasan berkreasi, sementara satu lagi kebebasan berekspresi. Nah, si kebebasan berekspresi ini si Reza Arab, lu tahu kan, maksudnya ngomongnya kan itu, Iya. kan? Dan menurut gua dari kebebasan berekspresi itu ditimbulkan dari kemajuan era sekarang. Jadi dulu kan kita pas lagi kecil, kita nggak dijelin sesuatu yang berbau digital karena kan dulu kan masih susah kan, handphone aja masih layar ketik, habis itu semacamnya lah. Sementara sekarang tuh layar tuh semuanya internet tuh udah bisa diakses semua. Jadi semua hal yang berbau kata-kata kasar ataupun yang berbau 12 ke atas gitu udah bisa diakses sama anak-anak, itu yang susahnya. Karena kita kan nggak tahu siapa yang bisa akses konten ini kita nggak tahu apakah dia benar-benar 13 tahun atau enggak, kayak gitu. Itu nantinya dari situ
mereka lihat, dan ketika mereka emosi, mereka kan mengeluarkan kata-kata itu, kata-kata yang kasar. Menurut gue sih kayak gitu sih. Jadi mereka kebebasan berekspresi disebabkan oleh kemajuan teknologi di era sekarang. Mereka tuh mencontoh orang-orang yang emang harusnya nggak mereka tonton. Harusnya yang remaja yang bisa nyaring dan bisa nonton. Kalau anak-anak ini tuh nggak boleh ngelakuin itu, harusnya sih kayak gitu. Oh, Sudah. oke. Sekarang silakan kepada Mas Pris untuk menyampaikan. Ya kalau menurut gua yang pertama ya pasti faktornya faktor lingkungan ya pasti ya. Entah itu dari keluarga, dari apa tuh namanya, dari teman atau dari eh, misalnya kebanyakan main sosmed juga bisa. Apalagi kayak Haji dan tadi bilang ya faktor apa internet yang sekarang udah maju kayak gini kan, apa aja bisa diakses. Ah, iya Ya, betul itu betul. menurut gua faktornya itu sih. Kalau ya dua hal itu sih faktornya, faktor lingkungan, lingkungan baik di dunia nyata maupun di dunia maya itu yang jadi faktor utama sih kenapa sekarang pada begini tuh. Oke, jadi bisa ditarik intinya itu penyebabnya adalah bisa dari orang yang lebih tua dari kita karena mereka kan otomatis yang udah berpengalaman kan kita sebagai yang lebih muda yang lebih polos yang bahkan mungkin belum pernah tahu kata-kata itu sebelumnya jadi tahu Iya, mungkin karena kita nggak tahu pun karena kita nggak tahu artinya apa atau maksudnya apa tapi gara-gara mm, sering dengar jadi kita main asal ceplos-ceplos itu aja iya, gitu kan terus juga satu lagi mungkin karena tidak ada yang mengingatkan atau betul nggak tidak ada ada yang yang mengawasi ngomelin gitu. nah iya Itu juga jadi kurangnya faktor ya. pengawasan orang Dan tua gitu. Mm-mm. iya, nggak hanya kampus sih harusnya yang mengawasi juga temen juga. Kalau misalkan Iya, teman. temen kita terlalu toksik kan kita harus lu masa ngomongnya gitu mulu sih kan gitu. Iya, itu sebenarnya bisa Betul. dibilang toksik juga sih, karena kan itu racun ya. Bisa Iya, Iya. berakibat buruk sama lingkungan, sama orang lain. Ya itu berarti maksudnya udah toksik sih, bukan bukan sekedar kata kasar. Jadi buat iya kalian udah yang sering bilang membahayakan. toksik, ya, buat kalian yang sering bilang toksik, itulah toksik guys. Jadi sering apa ya? Kalian tuh mempengaruhi orang lain, di mana orang lain itu mengikuti kalian untuk melakukan atau mengucapkan sesuatu yang tidak pantas atau tidak sopan di mata orang lain. Iya, Begitu. Oke, kita udah bahas tentang penyebabnya nih. Nah, heeh. kira-kira impact-nya apa sih ke orang lain dan apa ada masalah yang benar-benar di realita gitu, yang benar-benar sampai gede banget masalahnya hanya hanya sekedar gara-gara kata kasar. Silakan, ada yang mau mulai? Gimana ya? Mungkin yang masalahnya nanti ke depannya dampaknya ya dampak dari toksik ini gitu. Iya, dari kata-kata kasar dampak ke baik ke lingkungan, ke orang lain atau Siapa ke siapa dulu siapapun. nih yang toksiknya siapa nih? Bocil dulu kah Ya, atau apa? Bocil tadi. boleh mau dari Bocil. Anda yang menyampaikan Kalau terserah misalkan Anda. bocil ya, impact-nya karena bocil karena masih polos, mungkin karena dia kan belum tahu apa-apa gitu ya. Mm-mm. Mungkin impact-nya nanti berbahaya. Mungkin jadi dia bakal mengucapkan itu ke siapa aja. Nah itu Oh iya betul-betul. kalau bocil kan. Nah itu nanti gimana ya? Mungkin kasihan orang tuanya ntar pasti tetangga-tetangganya atau orang sekitar ngeliat nih anak kagak dididik atau gimana gitu. Kalau menurut gue sih itu kalau misalkan anak kecil ya. Terus kalau misalkan orang dewasa atau remaja ya umuran kita lah, dampaknya itu nanti jadi kebiasaan. Nanti bisa-bisa tanpa sengaja kita malah mengucapkan hal tersebut gitu. Keceplosan. Iya ya betul-betul. Keceplosan. Kan itu bahaya banget apalagi kalau misalkan gue lagi podcast kayak gini kan. Iya, terus Terus tiba-tiba tiba-tiba keceplosan, wah keceplosan atau enggak kalau lagi kasihan marah gitu ya kan biasanya kalau kasihan yang punya channel nanti ngeditnya waduh sensor nanti sensor sensor kan banyak semua. banget orang pasti ya. Iya. Nah gitu Oke. ya gitu sih ya. Lanjut deh. Yang bawah Bawah tuh gimana siapa, coba Boy? Oke. ini. Bawah, bawah. Oke. Anda. Jadi
tadi gue pikir apa ya, jadi ini yang gue analisis ya, maksudnya kan gue mengamati gimana perkembangan sosmed akhir-akhir ini, atau enggak dari tahun 2018 2017 lah ya. Oke. Banyak tuh yang gue lihat bocil-bocil, maksudnya bukan bocil sih, anak-anak yang emang dia nggak di parenting dengan baik, makanya mereka bisa sekarang berkeliaran di sosmed. Jadi yang contoh deh, apa ya, selebriti misalkan melakukan A, nah ada anak ya apa, ada satu akun yang apa ya, yang berkomentar, mengirimkan DM atau mengirimkan tweet ke ke selebriti tersebut kan, bermaaf. Dan itu kata-kata toksik dan sampai masuk ranah hukum. Menurut gue itu tuh apa ya, Oh iya contoh benar. kasus simpel tapi eh, apa ya, mencerminkan diri bangsa Indonesia sekarang ini gitu loh. Banyak anak-anak, Iya. kalau menurut gue ya, menurut gue pribadi, tahun 2000 tahun 2003 itu udah masa-masa akhir, maksudnya udah masa-masa akhir kelahiran anak-anak yang nggak toksik. Selanjutnya anak-anak tuh toksik atau nggak manja. Dalam artian gini, Oke. gue melihat kalau kelahiran di bawah itu banyak contoh kasus yang apa-apa tuh selalu ngelibatin orang tua. Ada contoh kasus juga yang apa-apa tuh kayak ngomongnya sedikit-sedikit, ah anjing lu, sedikit-sedikit, ah ini. Menurut Oke. gue Oke. itu sih, menurut gue gak sehat ya kalau dimulai dari kecil. Gue aja dulu baru berkata-kata kasar, maksudnya baru bener-bener berkata kasar itu kelas 6 SD. Dan teman-teman gua yang sekarang yang gua lihat, maksudnya kan teman-teman gua kan ada yang bocil juga ya. Itu kelas berapa udah ituan? Mungkin dari TK udah kelas ituan. Buset. Gila kan, gua bilang, anjir, TK, gua bilang, anak zaman sekarang sebebas itu. Dulu kita TK aja nggak kepikiran buat ngomong kasar. Maksudnya walaupun Dulu ngomongnya kasar, gini deh. palingan tuh Kita dicak-cakin dari pergaulan gitu loh. heeh. Dulu Ya kan? kita Masih aja ada TK sembunyinya aja gitu. ngomongnya masih aku kamu sama Aku, temen kamu, kan. dia, Iya ya, betul. benar Belum benar. lu gua gitu. Gua Heeh. ngomong lu gua itu pas SD kelas kelas 5 mungkin. Kalau aku pas masuk SMP itu pada ngomongnya lu gua, jadi mungkin ini agak sharing pengalaman dikit lah ya. Waktu waktu kelas 7 kan ada sedikit ada problem dengan problem lah di sekolah. Waktu itu lagi ngobrol sama guru juga kan. Nah, ini mohon maaf nih, ini mungkin kalian jangan tiru ya. Jadi waktu pas lagi Iya. ngobrol sama guru itu gara-gara kan gua kan lagi kayak ngebiasain buat ngomong gua lu ya. Gara-gara waktu Mhm. SD ngomongnya aku kamu, literally aku kamu, nggak pernah ngomong lu gua ke siapapun. Mantap. Nah, jadi waktu Iya. SMP itu gara-gara ngebiasain ngomong lu gua, akhirnya keceplosan waktu ngobrol sama sama guru di dalam kelas. Dan ya udah, untungnya gurunya ngerti sih. Jadi begitu. Udah gini, oh, kata-kata lu gua itu bukan sesuatu yang kasar. Iya, bukan kasar sih, Kata-kata lu tapi gua itu seenggaknya sesuatu apa ya, ya, bahasa pergaul, bedakan bahasa pergaulan sama bahasa yang kasar gitu. iya, Walaupun terdengar kasar, tapi secara bukan, KBBI pun lu gua iya udah bener. masuk bahasa Itu pergaulan, bukan Bukan, bahasa bahasa Betawi sebenarnya juga kan bukan ya? bukan lebih ke kasar bukan sih. Cuman waktu itu lu kan gua lagi bukan bahasa bahasa situasinya Betawi. kan Oh situasinya kan bukan. lagi serius ya, lagi yang ibaratnya formal dalam tanda kutip gitu. Tapi Heeh. tiba-tiba keceplosan ngomong begitu ya, ya emang nggak masalah sih. Iya, tapi sebenarnya tapi intinya sih kayak gini. dari bentuk kayak gitu pun itu dari lu gua aja tuh bisa keceplosan, bagaimana dengan kata-kata kasar Ya itu yang yang tadi gua bilang. yang mungkin bahkan lebih sering diucapin lagi gitu, yang bisa sampai keceplosan gitu-gitu, itu bakal lebih sering lagi sih kalau misalnya sering diomong, sering dibilangin gitu gitu. Kok gua sih kayak gini sih. Dulu pas lagi gua kecil gua dibiasain kalau emang mau ngomong lu gua, nggak apa-apa ngomong lu gua. Gua kan udah ngomong lu gua dari kelas 1. Iya. Kelas 1 TK lah, TK kelas 1 gua Mm-mm. udah ngomong lu gua. Habis itu
gue dibilang sama gue kalau emang mau ngomong gue silahkan, cuman kalau lagi di lingkungan keluarga, lagi di lingkungan formal, jangan ngomong lu gue, ngomong Iya, aku kamu, kalau enggak saya kamu gitu. karena kurang Itu pantas didengar kan. iya, dan itu tuh melatih kita tuh harus jaga sikap gitu loh. Dan contoh aja kalau YouTuber deh sekarang lagi ngadain live stream, ya kan? Itu tuh komentar bukan wadah kita buat berekspresi secara Bet penuh gitu loh. Karena betul itu kan yang betul. punya acara kan YouTuber, bukan bukan apa bukan kita yang punya acara. Betul Iya, Kalau betul iya. kita betul yang punya betul. acara misalkan lu punya acara pengen ngadain suatu pesta misalkan. Iya. Apa bahasanya nggak usah formal, bebas aja. Kalau enggak lu lagi ngadain suatu sidang, bahasanya itu bahasa sehari-hari nggak apa-apa. Nah itu kan bisa aja kan itu acara lu. Kan tapi ini kan acara orang. Habis itu lu harus menghargai tata krama dari orang tersebut walaupun orangnya toksik, lu jangan ikutan toksik gitu maksud gua. Ya, terus ada orang tua ya sering ngomong nih, ini dari lingkungan lingkungan gua sih kayak boleh denger boleh, tapi Heeh. Ikutin. jangan ditiru, ya jangan dilakuin. Heeh. Kayak begitu sih. Iya, Iya. jadi intinya guys adalah eh impact-nya sebenarnya yang pertama, Bahaya. yang pertama. Kalau Oke, ya kenapa? Silakan, silakan. ya lanjut dulu. Lanjut Ini dulu. pengen ke inti nih. Kalau masih mau nambahin silakan. Enggak, lanjut dulu aja. Oke, jadi intinya gini kalau dari aku ya. Yang pertama itu kalian itu kalau ngomong kata kasar, itu akibatnya yang pertama kalian bisa ngasih contoh yang buruk buat adik-adik kalian, ke anak Iya. yang lebih polos dari kalian yang bahkan nggak tahu itu artinya apa, tapi karena kalian nyebutin itu mulu, jadi otomatis itu kayak wah kayaknya keren tuh kalau ngomong kayak gitu, wah kayaknya seru tuh kalau ngomong kayak gitu, ikutin Iya. gitu. Nah, itu mungkin salah satu mungkin banyak orang yang ngomong kata kasar karena ngikut-ngikutin dari orang yang lebih tua daripada dia, yang kayak kalau ngomong kayak gitu tuh kayak asik gitu, keren gitu. Nah, terus Benar. yang kedua, kalau kalian ngomong kayak kayak kata-kata kasar gitu, itu bakal jadi kebiasaan. Bener ada yang dibilang sama siapa ya? Ya itulah pokoknya. Bakal jadi kebiasaan. Ya. Karena kalau apapun yang udah jadi kebiasaan, kadang-kadang kita lupa sama tempat dan waktu gitu. Kadang-kadang di situasi yang seharusnya kayak bukan sama teman-teman kita, bukan sama orang yang kita kenal, itu kita bisa keceplosan atau enggak kelewatan batas buat menahan kata-kata itu. Benar. Terus yang ketiga adalah di era teknologi ini kalian tuh kalau ngomong kayak gitu tuh eh bisa bisa apa ya merusak sebuah perkumpulan komunitas dan apapun itulah yang awalnya itu Oh iya, bersih, yang benar. awalnya benar, karena ada kata-kata kasar orang-orang jadi ikut-ikutan juga, dan akhirnya jadi rusak gitu perkumpulan atau komunitas itu. Kayak misal contoh Oh gini, iya, gua komunitasnya lagi asik-asik aja gitu kan, lagi ya udah bener gitu, nggak ada kata kasar, terus tiba-tiba ada beberapa orang oknum atau apapun itu yang tiba-tiba datang ngomongin kata-kata kasar, dikit-dikit kata-kata kasar, marah-marah nggak jelas, itu tuh bisa ngerusak semua itu gitu, dari ekosistem yang udah ada. Makanya dibilang toksik karena ya racun begitu. Oke, ada mau nambahin silakan. ya Ya. kalau soal komunitas tadi benar tuh ya. Karena kan gua orangnya juga bergabung di berbagai komunitas ya. Apalagi Iya. gua komunitasnya di bidang transportasi yang di mana di situ banyak orang yang lebih tua. Iya Nah, betul. Heeh. makanya di situ perilaku apa tata krama sangat dibutuhkan. Ngomongnya juga jarang sekali gue ngeliat ngomong itu pakai lu gua gitu. Ngomongnya halo saya, kamu, anda, apa gitulah pokoknya. Ini bukan lu gua karena ya nggak sopan aja apalagi kan rata-rata teman komunitas kita tuh orang lebih tua gitu. Itu Betul. tuh. Iya, iya. Ya, Oke. ya gitu. Udah. Jidan ada yang nambahin Kita juga tadi atau kita Iya, mau lanjut ke sebab berikutnya? bentar. Aing mikir dulu sebentar. impact ya. Aduh. Iya. Mungkin tadi gue setuju tuh yang tadi apa Jidan bilang yang sosmed ya.
di sosmed jadi begitu. Ya bener sih kalau bisa dilihat komenan sosmed sekarang, apalagi IG, waduh. Iya, Waduh, apalagi mungkin di orang-orang pokoknya. orang-orang kan kadang-kadang kalau di real life kan suka menahan diri ya. Maksudnya dalam tanda kutip sopan lah. Iya, Nah, betul. kadang-kadang tuh di Nah, sosmed iya tuh bener. adalah wadah untuk saking wadah untuk berekspresi Eh, gitu. Saking iya. ekspresinya sampai ngelakuin yang mengeluarkan Gini, kata-kata yang kurang cocok untuk dilihat. soalnya Ya, gini, kalau di dunia nyata kita ketemu langsung kan kita berhadapan langsung dengan orangnya gitu kan. betul. Kayak Hmm. kalau kita macam-macam mungkin dia bisa lawan langsung kan gitu. Nah, kalau sosmed kan nggak begitu. Iya, karena kita Iya. ibaratnya kayak Kita anonimus lah sendirian dalam tanda istilahnya. kutip. Kita di Iya, sini. Mm-mm. kita Makanya ibaratnya orang-orang yang di sosmed tuh lebih berani lah. iya, Tapi nggak gitu juga sih, berani sih kayak berani. Cuman masa toksik Anda gimana? karena kayak ada rasa aman tersendiri gitu. Iya Gua benar. kalaupun kenapa-napa gua masih masih bisa ngilang gitu dari dunia maya gitu. Sedangkan kalau di real life Anda Bisa hapus dicari-cari. komen ya kan. Bisa hapus komen. Betul, bisa dihapus, bisa di apa segala macam gitu. Kalau di real life Anda dicari-cari sama RT Anda. Iya. Sebenarnya sih kalau menurut gua gini sih, ilangin prinsip dan pikiran bahwa kalau lu ngomong kasar, lu bakalan keren. Udah itu Iya, aja. betul betul. Sebenarnya Iya. itu dulu gua ngomong kasar karena gua anggap itu sesuatu yang apa ya, yang baru di dunia gua dan teman-teman gua tuh udah pada pakai semua. Nah, gua pikir gua harus pakai dulu. Oh, Karena kan, seakan-akan lu kayak baru tahu kosakata itu ya. Wah, nah iya baru nih, bener. harus kugunakan. Nah, Nah, iya bener kayak gitu. Dan kalau beberapa emang Anda nggak merasa kayak gitu, kayak maksudnya kayak masuk aja gitu kata-katanya dan enak diucapin, semua yang enak, semua yang buruk itu pasti enak. Nggak ada yang nggak enak. Iya, Makanya lu iya, harus iya. nahan diri. Itu Betul betul gunanya betul. lu punya akal sehat gitu nah, loh. gua Tepat jadi tepat. ingat satu apa ya, kata-kata Monggo, aja. monggo. Apa, katakanlah apa yang Anda rasakan dan rasakanlah apa yang Anda katakan. Oh. Asik. Gua Mantap, mantap, gua mantap. jadi, kita harus mengatakan, apa yang kita rasakan, juga harus memikirkan gimana perasaan lawan bicara kita ketika kita mengatakan sesuatu itu, gitu. Iya, Betul. Jangan Apalagi jangan kalau mentang ah, ya apalagi kalau makanya jadi, mikir 2 kali lah sebelum, iya apa, betul sebelum betul. ngomong. ngomong atau menggunakan kata-kata tersebut gitu ya. Sebenci-bencinya kalian pun sama sesuatu gitu, ya udah dengan wajar gitu, nggak harus kata-kata kasar karena kata kasar itu kan lebih lebih mengarah ke untuk menyakiti orang lain atau enggak semacam itulah untuk merendahkan orang lain. Nah, Iya, kadang Sebenarnya, nah jadi ya orang sebenarnya sih hmm? lebih apa ya kalau kalian gunain kan bahasa bahasa Indonesia kan maksudnya ada nih bahasa Indonesia yang baik ya kan. Iya. Kalaupun kalian nggak suka sama orang, sindir aja, nggak usah Iya, pakai ngomong. pakai oh iya, kata-kata ini atau lebih enggak mantap cukup loh cukup daripada cukup diam nyindir. dan udah tinggalkan gitu. Oh, nih lu gini deh contoh, misalkan nih maaf maaf nih, lu ngomong apa namanya si misalnya maafnya ya gue misalkan lu nih, Nah, iya. si Prija anjing nih orangnya, kan Waduh. lu kan kan lu bisa mengganti kata-katanya kan, maksudnya Nah, apa namanya, ada nih orang yang tadi begini, namanya Prija, kan gitu kan bisa, itu kan Iya ada iya iya, kata-kata benar benar lain, benar benar benar. iya, itu mau nyindir loh, Atau tapi enggak ya atau enggak iya, kalau mau lebih aman lagi ya udah diam. Diam dan iya. udah tinggalkan gitu. Ibaratnya Maksud gua hmm, kalau emang nggak bisa kok nahan iya betul kata-kata betul. gitu kan masih ada alternatif lain yang bisa Anda gunakan, kayak Betul, gitu. iya tepat benar sekali. sih. Seenggaknya kata-kata yang mungkin dibilang kata kasar atau terlarang itu kita ganti dengan kata-kata yang apa ya? Yang bisa untuk seenggaknya nggak Yang mencerminkan lebih kalau enak lah kita ya. yang lebih enak didengar kayak Hmm. Prija ayam. Nah, itu Nah, seenggaknya iya. lebih Tapi lebih Iya benar benar benar. walaupun ya sama-sama hewan tapi setidaknya Lebih tidak halal. lumrah ini untuk apa ya? Untuk ke tahap pelan-pelan kita untuk hilangin iya, kata-kata kasar itu. Kalian bisa Iya. bener. bisa dengan ganti kata-kata kasar itu dengan kata-kata yang lebih
lebih apa ya, sopan dalam tanda Lebih kutip sopan. didengar, tapi jangan dipakai terus-terusan juga, sama aja. Itu Nah, untuk ini tahap kalian untuk ngehilangin dari kata-kata kasar Dulu itu. pernah sih gue kan, lu inget kan pas lagi gue MTS, gue kan sering ngomong kata-kata kambing, itu tuh kan pengganti dari anjing. Jadi itu gue Ya, pelan-pelan buat eh ngerubah ituan gue kan. Ya iya, heeh. itu sebabnya gue ngomong kambing mulu, ah kambing lu. nah, Lu kan sering kayak oh gitu. iya, gue mau sharing sedikit nih aja. Oke, Anjay, boleh gas. boleh. Jadi sebenarnya gini, gue tuh mungkin gue dan beberapa yang ada di sini pasti sebenarnya orangnya juga agak toksik sebenarnya. Gue ngaku gue sendiri nih sebenarnya orangnya toksik. Tapi kenapa? Gue tuh gini. Pertama Hmm, kita harus tahu lawan bicara kita, iya. ya kan? Apakah dia bisa ditoksikin atau enggak? Kira-kira Hmm, pantas gak kalau kita ngomong kasar di depan dia? Nah itu. Betul Nah betul betul. makanya dan masalahnya kenapa kita bahas tentang toksik? Karena nggak semua orang bisa ngelakuin itu, gitu. Betul Kadang betul. hmm, dia toksik tapi toksiknya ke semua orang. Nah itu yang salah. Kalau Ibaratnya mau kayak toksik semua orang sama gitu ya. apa? Ibaratnya kayak semua orang sama aja gitu. Gua mau gituin ke siapa Heeh, ke siapa ya udah, iya. suka-suka gua gitu. Sebenarnya nggak bisa gitu. Kita harus lihat orangnya toksiknya di mana. Gue punya temen toksik banget, punya gue. Betul betul. Ada yang dikit-dikit ngen, dikit-dikit kon, ada. Gue punya Cuman temen. tahu tahu ada. tahu tempat, posisi, waktunya dan situasinya Tahu lagi tempat, kayak nah apa ya tahu gitu. tempat, Heeh. posisi, waktunya juga timingnya harus tepat. Ya kalau toksik cuman toksiknya ngira-ngira masa setiap ngomong ada kata kasarnya nggak gitu lah. Iya, enggak bener Kalau bener bercanda bener. mungkin bercanda boleh, cuman lihat lagi lawan bicaranya bisa nggak diajak bercanda kayak gitu, Betul sekali. ya kan? Mm-mm. Kalau Betul. kalau misalkan kayak gini kayak Bang Wardo sama Jinten kan nggak mungkin gua nge-toxic di sini karena mereka bagi gua tuh nggak cocok kalau kalau Betul betul. pakai kata-kata kasar. Tapi kalau teman gua yang lain misalnya teman di sekolah gua itu emang Hmm. orangnya rada sengklek kayak emang bisa aja digituin gitu. Oke, ya. Sebenarnya sih kalau kalau gue pernah tuh masuk fase ke gue tuh ngomong sesuatu yang berbau dengan vulgar, ngerti nggak? Oh iya ya. Gue tuh lebih senang dulu ngomong Biologis berbau lah. dengan vulgar. Iya Biologis. biologis ya Iya. kan. Maksudnya Contoh deh, ngomongin organnya enggak atau gimana? enggak dulu tuh gue sering banget itu gue nggak waktu itu kan pernah tuh gue nemu kondom bekas ya kan di jalan. Waduh. Itu harus Bener, cerita. bener. Oke, oke. Dan Gila. setelah itu gue ngomong ke teman-teman gue dan gue dikira toksik dan gue didengar bapak-bapak. Setelah itu, wah anjir gue bilang, wah seriusan nih gue masa gue ya habis itu gue langsung berubah data habis itu. Gak mau lagi gue kayak gitu. Habis itu gue beralih ke kata-kata hewan. Habis vulgar gue pas SD vulgar. Akhirnya ke hewan karena dulu pas lagi SD emang zaman-zamannya tuh temen gue tuh kayak gini loh. Ah, iya ya. Ada nih satu cerita bener-bener parah ini parah. Jadi itu dulu temen gue masuk ke sebuah minimarket hanya Oke. untuk teriak-teriak, Mbak, alat kontrasepsi mana Mbak? Mbak, buset teriak-teriak. Masih SD lu, masih pakai Anjir seragam lah. olahraga SD lu. Gila, Anjir. gue bilang. Oh iya. Oh Siapa ya, siapa sih? Temen gue nanti nanti iya ada SD. nanti aja. Teman lu atau siapa? Karena Oh iya temen gue. Makanya Oh dari teman itu lu. gue tuh pas SD emang lebih ke Anjir. vulgar. iya, Cuman pas Buset. lagi SMP gue lebih ke kata-kata hewan. Cuman iya, pas lagi SMA gue belajar buat kayak ya boleh lah udah. masa lu ngomong kata-kata itu kalau lu keceplosan aja, kalau setelahnya lu keceplosan jangan pernah ngomong kata-kata itu, udah Betul. itu aja. Keceplosan Iya. pun kalau bisa ditahan juga Keceplosan gitu. iya ditahan. Iya, Iya, betul betul. Keceplosannya ya tadi ya lihat lihat waktu, lihat iya lawan betul. bicara ya. Oh ya, tambahan lagi. Iya. Kalian tuh jangan nganggep kalau itu tuh lucu gitu. Mungkin untuk kalian lucu tapi belum tentu untuk orang lain tuh lucu. Malah malah jadi bisa Iya. untuk risih, bisa buat risih orang, bisa buat ngeganggu orang. Kalian tuh Iya Bener. benar-benar. iya, jadi Iya. jangan apa ya, ibaratnya kalau mau ngelakuin sesuatu kayak dipikir dulu gitu. Walaupun impactnya buat kita nggak seberapa, tapi buat orang lain tuh bisa bisa luas gitu. Dan untuk kalian Iya juga benar. yang anak-anak nih, kayak kalau kalian dengar-dengar kata-kata yang, kalau misalnya kalian tahu, udah tahu gitu, ataupun kalian nggak tahu, seenggaknya tanya gitu.
ini untuk kalian tuh. Karena mungkin Oh, kagak kagak semua anak-anak juga kali yang toksik ya. Mungkin kebanyakan anak-anak sekarang Iya. gara-gara udah dikasih HP waktu masih kecil, jadi sering denger, sering lihat kata-kata kayak gitu. Tapi seenggaknya kalian tanya ini artinya apa kalau kalian nggak tahu artinya. Terus Iya, kalau udah betul. tahu artinya ya udah tahan aja nggak usah diomongin. Kalaupun mau diomongin Betul. pun harus ada seenggaknya ada konteksnya gitu. Iya. Nah, Ada jangan jangan tiba-tiba ngomong nggak situasi yang jelas. tepat juga. Betul. Jangan tiba-tiba ngomongin ke orang tua kalian kata-kata gitu tanpa konteks, tanpa apa. Kalau Buset. kalian mau nanya boleh, iya silakan aja harus nanya. harus ada Mm-mm. konteks. Iya. Nggak Ya kagak gini, masalah. sebenarnya ini mah kalau gue ngomong kayak udah masuk solusi nih. Boleh, ini kita Iya. juga ada Gimana? masuk solusi kok. Oke, gini. Kalau kan tadi ya waktu bilang kalau kalian nggak tahu lebih baik kalian tanya. Heeh. Itu mungkin untuk yang anak kecil ya, yang Yang belum masih belum polos bisa banget, tahu, yang belum tahu yang masih polos ya, Iya, anak-anak polos ataupun ya kalau remaja juga yang masih polos mungkin mungkin ada ya. ada. Heeh, tanya tanya aja ke orang kalau misalkan Bisa ke orang takut tua, bisa ke teman yang mungkin ke lebih orang banyak tua ke tahu. temen. Nah, yang gue mau ngomong nih untuk ke orang tua nih. Hmm. Jadi kalau anaknya nanya tentang hal-hal seperti itu, jawab aja jangan diomelin. Betul, Iya, betul, betul, betul. betul. Ini suka keliru kalau diomelin kan jadinya, lah kan gue kagak tahu nih Iya, Kita perasaannya nggak dia tahu, gitu betul, lah. betul, Kan betul. gue nggak tahu gue diomelin kayak gitu. iya, betul. Ntar Dan malah dia akan mencari tahu kata-kata tersebut nantinya sendiri. dia Betul, nyari tahu ujung-ujungnya tahu bakal cari ini tahu. malah digunakan kata-kata itu. Takutnya waktu dia Iya. tahu malah disalahgunakan. Kalau misalnya Iya. langsung dari orang tua kan, seenggaknya orang tua bisa ngejelasin. Jadi ini kata-kata kasar, nak, jangan dipakai ya tuh artinya tuh begini, Iya, begini, begini, misalnya gini. Tuh. misalnya nanya, mah kon artinya apa ya kan? Iya, ya, Kok nggak apa-apa. teman-teman aku pada ngomong kon semua ya. Iya, Iya, misalnya kayak ini gitu. kagak kagak masalah, nggak Nah, masalah ya. misal biasanya kan gitu kan. Nah, Ya itu Ah, jelasin aja. Kon jelasin itu aja, artinya jangan. ini. Nah, Iya, kamu jangan. harus hati-hati ya menggunakannya, Ataupun jangan sesimpel itu kata kasar jangan digunain. Udah gitu. Mungkin kalau misalnya iya, ibaratnya kayak apa ya, kayak ada hal tabu buat dijelasin, hmm. seenggaknya kasih tahu kalau itu kata kasar jangan dipakai gitu. Jangan iya. diomelin. Aduh, Jangan diomelin, "Hei kamu kok ngomong kasar?" Lah kalau dia kagak tahu kan pelan-pelan dia aja mah. kan. Iya. Betul, betul. Kadang-kadang kalau kita penyampaian buat ngajarinnya itu kurang masuk sama anak-anak kita, adik-adik kita, takutnya malah dia ngelunjak atau enggak malah ngelawan gitu. Nah, terus juga Iya, kalau yang misalkan malah seumur ngebentak. usia remaja nih, seusia kita kalau punya adik, adiknya masih kecil jangan diajarin begituan. Iya, Jangan betul. diajarin ngomong kasar kalau ya mungkin kalau dia nanya misalkan kayak ke orang tua tadi, misalnya ya Mas ini Mas artinya kon apa? Nah, masih taunya juga yang benar tapi apa jangan sampai nanti dia Betul. malah ngomong gitu terus. Ngasih taunya mungkin di situasi yang tepat gitu. Misal Iya orang kan anak adik-adiknya lagi nonton YouTube gitu. Nah, si Hmm. YouTuber itu ngomongnya gini 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 gini. Ya gitulah. Nah, itu baru dikasih ntar tahu. kalau Nah, ntar ini ntar jangan gini lagi disebutin ya. jangan jangan gini Mas artikun apa ntar dikasih tahu oh nggak apa-apa itu bagus Waduh, itu sesat. gitu. Itu sesat. Oh ya, mungkin ada satu Buset. permasalahan lagi nih. Tapi kan kita ada kebebasan berekspresi, kita ada free of speech. Nah, itu Iya. gimana? Nah, silakan. Kenapa? Kita ada free of speech, kita ada kebebasan bercakap, Oh, kebebasan berekspresi. Nah, itu nah itu coba gimana jeda kita? dulu deh. Ya, kan yang tadi gue bilang sih sebenarnya kalau kebebasan berekspresi itu boleh, ya kan. Cuman kan semua itu ada batasannya. Walaupun itu dibilang bebas, gini loh, gini. Burung terbang bebas di langit, tapi nggak selamanya burung itu bisa terbang gitu loh, Ya, ya kan? betul betul. Nah, itu maksudnya ada loh batasannya. Setiap sesuatu itu harus ada batasannya walaupun itu dikatakan bebas. Contoh, yang tadi kan udah tuh contohnya. Dan kalau emang dalam berkata kasar, kalau menurut gua enggak deh. Maksud gua walaupun itu dibilang bebas, terserah. Maksudnya gua bilang sih terserah kalau emang lu mau berkata kasar. Cuman tadi tahu tempat. Kalau lu nggak tahu Betul. tempat, lu nggak tahu orang-orang yang lagi lu temuin dan pas lagi
contoh ya nantinya ke depannya lu lagi kerja lu berkata kasar, udah lu pasti abis, lu bakal nggak punya masa depan karena kata-kata kasar itu, gitu loh. Kalau Iya. emang lu nanti ke depannya jadi public figure, lu tuh harusnya nge-influence orang biar tuh eh walaupun megang kebebasan ekspresi, tapi itu tuh harus ambil benefitnya, bukan ambil negatifnya. Kan gitu kan bisa, ya kan? Walaupun ada beberapa YouTuber yang beda prinsip dengan kayak gini, cuman kan yang kita anut di Indonesia kan kayak gitu kebanyakan. Nah, Iya, ya udah kalian tuh sebenarnya dari diri masing-masing punya filter. Kalian tuh harus bisa dewasa, kalian itu harus bisa ngecerna itu tuh kata nggak boleh atau boleh. Kalau emang boleh, ya monggo, maksudnya ya monggo gunakan. Habis itu kalau emang nggak boleh, udah dibilang nggak boleh, tetap kalian gunakan. Itu dari diri kalian sendiri. Berarti kalian belum dewasa untuk menggunakannya gitu. betul Iya. betul betul. Jadi sebebas-bebasnya kalian ngomong atau bicara, kalian tetap tetap harus ada tata keramanya. Kalian harus Iya harus itu. harus ada apa ya? Harus harus ada penjaganya gitu. Kalian harus harus menahan diri Harus. kalian dalam kayak berpikirlah sebelum berucap gitu. Jangan Iya. berucap dulu baru berpikir kembali. Ya itu kalau ngomongin freedom of speech ya, of gimana sih ya, Of kebebasan speech. berbicara ya. Iya, Gue termasuk orang yang mendukung itu sebenarnya. Tapi kita harus tahu yang namanya etika, ya kan? Kita harus tahu lagi-lagi sebenarnya lebih tepatnya tuh kita harus bijak gitu. Kita harus bisa memposisikan situasi kita betul. ke situasi tersebut, harus bisa memposisikan sesuai dengan lawan bicara kita. Nah, apalagi kalau misalkan di sosmed gitu kan. Apalagi kalau kayak konten kreator misalnya kayak Wagdu ini atau YouTuber kalau kalau misalkan yang nonton ini punya channel YouTube gitu ya. Ya kalian harus paham dampaknya nanti gimana kalau kalian ngomong kasar. Pastiin kalau misalkan ngomong kasar boleh kayak boleh gitu. Sebenarnya kayak gue ya boleh-boleh aja asalkan jangan sampai nanti impactnya mempengaruhi membuat buruk yang lain gitu. Betul 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 betul. Kalau Ya, sebaiknya sih jangan emang karena ya susah. jangan, ya. Hindari Apalagi hindari sosmed. hindari Iya, kata-kata kasar. sosmed kalau misalkan kita ngeluarin kata kasar aja, itu kan yang Betul. nonton semua orang. Kita nggak bisa Iya. ngontrol itu. Betul betul. Kita nggak bisa ngontrol yang nonton kita umur berapa aja, siapa aja mau nontonin kita kan kita nggak bisa. Makanya eh, kalau di sosmed harus hati-hati mau ngepost sesuatu gitu. Jadi berbijaklah dalam bertindak, Iya, berucap dan berlainnya. iya, betul betul. Betul. Oke, ada yang mau ditambahkan lagi atau sudah cukup? Mungkin ini sudah menjelaskan banyak untuk kalian yang masih belum mengerti mungkin ya tentang Ya kalau kata-kata yang kasar bisa bisa kalau di nonton lu biasanya umurnya berapa sih? Rata-rata hmm, 13 ke atas ya. ada juga sih 13 ke bawah ya random sih. Tapi yang jelas Ya, 20 ke bawah. 20 ke bawah. Iya. Ya, Jadi ya nggak apa-apa ya, hati-hati. Maksudnya ya lihat-lihat aja lah, jangan betul. apa tuh namanya, lihat-lihat situasi, lihat-lihat temen juga. Kalau bergaul, tuh, Betul betul. gitu aja. Mungkin untuk tadi ngomong apa ya? Jadi kali Yang penting sih diri kitanya aja bisa mengatur kita apa enggak. Kalau lu oke. mau, misalkan lu mau berteman dengan orang yang toksik banget, boleh asalkan lu bisa jaga diri gitu. Betul betul Asalkan lu betul. nggak jadi ketularan toksik. Kalau menurut gue sih gitu. Karena gue sendiri tipe orang yang berteman dengan siapa aja. Serius. Oke Bisa oke. Apalagi menyesuaikan keadaan. gue bisa. Jadi gue bisa sama orang yang alim, bisa sama orang yang receh, sama yang istilahnya orang yang uh, Ya segala jenis toksik orang lah lah. ya. Iya, segala jenis orang yang Karena penting bisa di difilter, di bisa kelas gue disaring. tuh ya, Oke. apa ya, karena STM kan banyak yang nakal gitu. Iya. Kadang gue pernah begini, ngeliat temen gue, lu kenapa bro gitu kan? Ini gue semalam habis minum, buset.
Lu bayangin ini ketemu teman kayak gitu kan tiba-tiba Iya, dan dia ngomong ya biasa aja gitu kayak nggak ada dosa. betul Tapi betul. ya gue tahu oh, dia orangnya begini. Dan dia Hmm. juga kalau dia kadang ngomong toksik juga ya udah gue toksikin dia nggak tersinggung pasti. Iya, Iya. Kan gue ikut ngomong konten juga ngen segala macam dia nggak tersinggung. Tapi iya, kalau iya, misalkan di tempat kayak sekarang gini ya pasti pada tersinggung kan. iya, betul betul. Mm-mm. Ya itu Kalau kayak gitu kalian punya habis dicek lah. kalau kalian punya teman pun kan namanya teman ataupun orang lain yang ibaratnya kita nggak bisa kontrol gitu ya, mau dia ngomong apa Hmm, kek, seenggaknya kita punya filter, punya saringan gitu. punya benteng Walaupun lah kita istilahnya. pun iya betul, kalau kita ngedenger kata-kata dari dia, kita saring mana yang yang harus kita ucapkan, mana yang harus nggak boleh kita ucapkan ke orang lain. Mungkin kalau orang yang kalian ajak bicara itu ternyata berkata kasar juga ya, ya it's okay lah, sabep kalian mau ngapain, tapi seenggaknya kalau bisa hindarin gitu kan. Karena yang namanya keren itu nggak harus kata kasar kok. Kata kata Hmm, kata biasa juga udah keren. Karena ibaratnya untuk menunjukkan kekerenan kalian tuh kalian harus menunjukkan bahwa siapa diri kalian yang sebenarnya gitu. Kalian asik. nggak harus ngikutin kata-kata Nggak, orang. kalau kalian menurut Tuh, gue nggak harus toxic sih hal yang penting betul. Banyak wawasan luas aja. hal-hal keren tuh Kalau banyak wawasan guys. Betul betul. kalau wawasan luas bisa ngomong banyak ya keren banget gitu. Hmm, Kayak kayak Jidan nih. betul sekali. Kayak Apa juga. tuh? Eh, apa tuh barusan? Apa tuh? Apa Apa tuh? ya? Enggak. Apa Kenapa, tuh? kenapa? Kenapa Anda ngomongin saya barusan? Anda kan wawasannya luas kan? Wah, luas sekali. Waduh. Waduh, luas sekali. Waduh. Pak Presiden soalnya. Waduh, Waduh, amin. waduh. Waduh, waduh, waduh. Oke, mungkin ini udah menjelaskan banyak banget dari untuk kalian, dan kalau kalian mau berpendapat juga karena kita ini membuka ruang diskusi ya, kita kan diskusi sama-sama Iya, ya. Kita juga bisa Hmm. komen di bawah di kolom komentar menurut kalian tuh kata toksik tuh gimana sih, dan kita tuh harus menanggapinya gimana. Karena ya Ya, mungkin ada beberapa penyampaian dari kita yang kurang atau ada yang tidak sesuai dengan pendapat kalian, kalian juga bisa atau koreksi. jangan-jangan nggak mengerti nih kita ngomong apa sih? Iya Ini kayak Bang Aldo ngomong apa? kalian bisa koreksi atau bantu tambahkan, atau mungkin ada yang mau di segala-segala macam, bisa komen aja di bawah. Dan karena Komennya yang baik ini ya ngomongnya jangan kita ngomong kasar. betul, karena kita beropini, jadi disclaimer harusnya ditaruh di depan ya. Disclaimer, Ya kita ntar ini kayak kita aja opini lah. dari kita pribadi. Kita ini iya. nggak belum tentu memberi statement atau Kita pernyataan masih yang toksik, kita masih toksik kok Iya. sebenarnya. Masih toksik tapi dalam ranah yang tepat. betul betul, Heeh. Karena kita dan berusaha ya untuk itu. menghindari toksik. Nah, Iya, Heeh. betul. oke. Karena ya yang namanya manusia ya pasti ada salahnya lah ya. Iya, nggak Betul. mungkin lah Tapi kalau salah berkali-kali sih ya namanya keledai. Nah, itu yang betul, betul. jatuh ke lubang yang sama. Betul betul. Jadi kalian bisa komen di bawah, dan disclaimer ini opini dari kita pribadi semua, tidak belum tentu memberi statement atau pernyataan yang menggeneralisir atau sama bagi semua orang gitu. Mm-mm. Jadi kalau kalian punya beda pendapat silakan komen, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian yang untuk yang mau diajak diskusi atau ngobrol tentang kata-kata toksik yang udah mulai meresahkan nih, kata-kata Iya. kasar. Bagikan ke teman kalian yang toksik. Boleh atau enggak ya, kalian kalau mau bahas diskusi dengan orang lain sama teman kalian yang lain juga bisa. Oke, sekian dulu untuk Ini Bukan Radio di tema kali ini. Thank you untuk Winger dan Mas Pris. Sampai ketemu lagi di next Yo. konten-konten berikutnya. Salam FF Uhuy. Peace. Dadah.